Maka oleh kamu ulama, kamu pesan dan kamu harap kepada masyarakat kaum muslimin Inam dan Agam, apabila ada pihak-pihak yang hendak memisahkan akan masyarakat kaum muslimin Aceh dengan ulama yang menipu racun bagi rawannya. Nyo pesan daripada orang tuan. Cobalah perhatikan kepada makna tempat kamu-kamunya. Apakah di kamu hanya berdiri kepada rawan? Sangat kamu berdiri kepada rawan. Tapi benda tipu ada pihak-pihak di Aceh yang ingin untuk memisahkan rawan dengan kamu ulama-ulama. Tapi bila anaknya rupanya menipuannya penyakit racun bagi rawan. Apabila cuma masyarakatnya kamu pisah dengan ulama, adalah yang poh orang Aceh, yang poh ulama ada orang Aceh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunyan. Ini saya akan membahas satu tokoh ulama, yaitu Abu Tumim Damlahdi. Sebelum kita bahas, terlebih get subscribe ide channelnya supaya lo makin semangat membuat konten-konten yang lain yang berharga. Tengku Haji Muhammad Amin atau lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Tumim, lahir pada tanggal 17 Agustus 1932 di Desa Kuala Jempa, Pemukiman Damlahdi, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. Beliau merupakan putra dari pasangan ayah Tengku Haji Mahmud Syah dan ibu Khadijah. Keluarga beliau pada hari Jumaat 13 Rajab 1384, Abu Tumim melepas masa lajangnya dengan menikahi Umi Mujahidah. Buah dari pernikahan, beliau dikaruniai 6 orang anak, di antaranya Khairijah Faridah, Amirullah Syahirman, Haidar Syah Minar, Muhammad Khadijatul Mutasna, dan Marhaban Isyatul Mardiyah. Pendidikan beliau terlahir dengan warisi darah ulama yang menjejaki kaki pertamanya di bumi juga tanah Dayah yang dipimpin oleh kakeknya Tengku Haji Hanafiah, seolah menjadi sugesti bagi Tengku Muhammad Amin muda untuk terus mengelut dengan ilmu pendidikan agama. Karenanya semenjak kecil beliau sudah memperlihatkan minat besar dalam belajar agama. Kala itu beliau belajar agama langsung pada orang tuanya, Tengku Haji Mahmud Syah, Tengku muda, dan kakeknya Tengku Haji Hanafiah, Tengku tua. Di samping itu beliau juga belajar pendidikan formal di Vervolhulen, Keberhakan. Setelah beberapa lama belajar di Dayah kakeknya, sampailah Tengku Muhammad Amin muda pada kesimpulan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Akhirnya ia memilih untuk menempuh perjalanan religiusnya ke kawasan selatan Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di daerah Labuan Haji, tepat di mana Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Mudawali Al-Khalidi Abuya Mudawali mengasuh sebuah dayah salafi yang kelak melahirkan ratusan ulama yang terbesar di seluruh Aceh maupun luar Aceh. Mengasuh pesantren di antara deburan ombak dan hembusan angin pantai Samudra Hindia, di sanalah Tengku Muhammad Amin muda dan ratusan santri lainnya mendapat transferan ilmu dari Abuya sebelum akhirnya beliau kembali ke negeri Jempa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dayah warisan kakeknya yang sudah berdiri sejak tahun 1890. Dayah yang berelokasi satu komplek dengan Masjid Jami. Pemukiman Damlahdi ini pada awalnya belum mempunyai nama, hanya dikenal dengan sebutan Rangkang. Baru di masa kepemimpinan Abu Tumim Dayah tersebut beliau beri nama dengan Al-Madinatul Niyah Babu Salam. Semenjak kepemimpinan beliau, Dayah Madinatul Niyah Babu Salam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada acara haul perayaan 57 tahun berdirinya dayah tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Komplek Dayah Madinatul Diniyah Babu Salam Damlahdi, di mana ribuan alumni dari berbagai daerah dan kalangan memadati komplek dayah untuk mengikuti acara dengan penuh khidmat.
Saat ini daerah tersebut menampung sekitar 1.300 santri putra dan 890 santri putri yang dikarantinakan pada 2 lokasi yang terpisah. Al-Madinatul Diniyah Babu Salam Putra berdiri di atas tanah dengan luas 1 hektar, terletak di desa Kuala Jumpa, sementara Al-Madinatul Diniyah Babu Salam Putri terletak di desa Blang Beladih, luas area 800 meter persegi. Di sela-sela rutinitas dalam mengasuh dayah, beliau juga terlihat aktif dalam berbagai forum dan kegiatan. Sebut saja dalam bidang diskusi keagamaan atau mudzakarah misalnya. Beliau dan ulama-ulama Aceh lainnya selalu berada di panggung utama sebagai pemateri untuk memecahkan permasalahan dihadapi umat. Sebagai salah satu ulama sepuh di Aceh, beliau terlihat sangat loyal terhadap mazhab Syafi'i, di mana beliau tetap bersikukuh untuk berpegang dengan pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, sekalipun harus berbeda dengan sebagai ulama lainnya. Seolah beliau ingin berpesan kepada kita, beginilah seharusnya bermazhab. Karir beliau di organisasi, beliau aktif di Dewan Majelis Syuyukh, Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Provinsi Aceh, Majelis Syura Insyafuddin Provinsi Aceh, Penasihat Ulama Daya Aceh Huda. Dan beliau juga tercatat bersama 7 ulama lainnya sebagai anggota Majelis Tuhafud Lembaga Wadi Nanggro periode 2016-2021. Di samping aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, Abu Tumin juga sangat peduli dalam hal berbangsa dan bernegara. Beliau masih menyempatkan diri menganalisa keadaan bangsa dan memberikan solusinya. Sebagaimana yang dimuat di berbagai media, pernah suatu ketika Abu diajukan pertanyaan oleh wartawan tentang kondisi Aceh hari ini. Dengan bahasa filosofinya yang sederhana tapi syarat, dengan makna Abu menjawab, malakat kana lam jaro, tuah kana bakdro, tapi lagi-lagi hana tatu'oh lima. Maksudnya, perdamaian dengan segala hal yang melekat di dalamnya, seperti Mall Helsinki dan UUPA, adalah salah satu malakat dan tuah yang dimiliki Aceh saat ini, dan ini menjadi jembatan untuk Aceh menuju masa depan yang lebih cemerlang. Tapi sepertinya keistimewaan tersebut malah kita sia-siakan. Lebih lanjut, Abu menuturkan saat ini Aceh membutuhkan sosok pemersatu yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat dan sanggup memupuk persatuan antara ulama dan umara dalam membangun Aceh, seperti yang telah dipraktikkan oleh indatu kita pada masa Iskandar Muda. Ketika ulama dan umara berjalan sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya umat akan tertontak dengan dua bagian. Tetapi ketika ulama dan umara sudah bersatu, maka yang lahir hanyalah satu keputusan, dan umat pun akan bersatu dalam satu keputusan. Pada masa Iskandar Muda, ulama dan umara bersanding untuk membangun Aceh, bukan malah bersaing, maka melahirkan istilah adat Bakpo Merhum Hukum Bak Syah Kuala sebagai simbol pemersatu dua kekuatan yang umara dan ulama. Watak masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang berubah adalah perangainya disebabkan pengaruh budaya global. Kemudian beliau merincikan 3 macam watak masyarakat Aceh, yaitu genasih pengasih, setia-setia, behe berani. Sebagai ulama karismatik yang lahir sejak masa penjajah, Abu Tumin menilai ketiga watak yang melekat pada masyarakat Aceh ini merupakan aset yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membangun Aceh. Tapi Aceh yang tidak dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian kecil sehingga identitasnya hilang, papar beliau. Karenanya dalam banyak kesempatan beliau selalu mengingatkan tentang pentingnya persatuan, lebih-lebih lagi persatuan antara umat dan ulama. Beliau sangat mengencam oknum-oknum yang ingin memisahkan umat dari ulama, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan dalam acara mudzakarah ulama se-Aceh yang diadakan di Payapasi tahun 2016 silam. Kata beliau, apabila ada pihak yang hendak memisahkan masyarakat muslimin Aceh dengan ulama, nyan benedepa racun bagi rona. Nyo pesan dari ulun tuan. Lanjut beliau lagi, apabila tema masyarakat nyo kamu pisah dengan ulama,
Yang puah ulama adalah orang Aceh sendiri. Tutur beliau di depan ratusan masyarakat pada acara tersebut. Kepedulian beliau dalam segala bidang ini membuat sosok Abu Tumin dijadikan rujukan oleh sebagai ulama, masyarakat dan pemerintah Aceh. Bahkan dari kalangan apapun ketika berkunjung ke Aceh serasa belum lengkap jika belum bersilaturahmi dengan beliau. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya sendiri nama beliau termasuk salah satu yang dijadikan tujuan pencarian. Tapi sayangnya beliau tidak pernah bersentuhan dengan sosial media sosmed. Kalau ada akun di media sosial baik Facebook, Twitter atau nama beliau, maka dapat dipastikan akun tersebut dikelola oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan Abu tidak tahu menahu tentang hal itu. Abu tidak berinteraksi melalui Facebook. Begitulah pengakuan salah satu santrinya. Demikianlah profil Abu Tumin Damlade. Semoga beliau dilapangkan kuburnya dan diberikan syurga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah, subscribe dile, baiklah ni komen, baiklah ni komen ke, baiklah ni ya Allah ni komen ju, ni kalian komen, ni subscribe, kalihnya gajet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.